Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil, NIM 2114010031. Pada kesempatan kali ini saya akan menafsirkan surah Al-Isra ayat 78 sampai 80 dengan mata kuliah tafsir. Terlebih dahulu saya akan membacakan ayatnya yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajr. Innal qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Artinya, aqimi, dirikanlah as-salah, salat, liduluki syamsi, yaitu ketika tergelincirnya matahari, ila, sampai, ghasakil laili, gelap malam, wa, dan al-Qur'an al-fajr, wal Qur'an al-fajr, dan waktu fajar, atau bisa juga diartikan sebagai salat subuh. Innal Qur'an al-fajr, sesungguhnya salat subuh itu, kana, adalah, masyhuda, disaksikan. Wa min, dan dari sebagian malam, fatahajjad bihi, maka bertahajudlah kamu dengannya, nafilatan lak. Nafilatan artinya bertambah atau sebagai ibadah tambahan, laka, bagimu. Asa, mudah-mudahan, ayyab'asaka, bahwa mengangkat engkau, Rabbuka, Tuhan engkau. Dapat pula diartikan bahwa Tuhan engkau mengangkat engkau maqaman, tempat, mahmuda, terpuji. Jadi mudah-mudahan bahwa Tuhan engkau mengangkat engkau ke tempat yang terpuji. Wa qur rabbi, wa qul, dan katakanlah Rabbi, ya Tuhanku, adkhilni, masukkanlah aku, mudkhala sidqin, kepada tempat masuk yang benar. Wa akhrijni, dan keluarkanlah aku, mukhraja sidqin, kepada tempat keluar sidqin yang benar. Waj'alni, dan jadikanlah bagiku, min ladunka, dari sisi engkau, sultanan, kekuasaan, nasira, yang menolong. Selanjutnya mengenai penafsiran dari surah Al-Isra ayat 78 sampai 80, itu menerangkan tentang salat, menerangkan tentang perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya untuk melaksanakan salat. Yang pertama kali tentunya diperintahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk kaum muslimin yang ada di permukaan bumi ini, kaum muslimin dan kaum muslimat yang ada di permukaan bumi ini. Yang mana dalam ayat ini dikatakan aqimis shalah, dirikanlah salat. Dalam ayat selanjutnya itu liduluki syamsi, yaitu ketika atau karena tergelincirnya matahari. Dari berbagai ulama tafsir menerangkan bahwa liduluki syamsi ini mempunyai 2-3 pengertian. Yang pertama dapat diartikan sebagai tenggelam, menguning, atau tergelincir dari tengahnya. Yang mana jika kita artikan sebagai
liduluki syamsi ini karena tergelincir matahari itu menandakan bahwa matahari itu telah tergelincir, telah condong sedikit, itu menandakan masuknya waktu sholat zuhur. Sedangkan jika diartikan sebagai menguning, itu tandanya bahwa matahari itu ciri-cirinya bahwa matahari itu mulai meredup artinya, dan itu menandakan bahwa mulai masuknya waktu sholat asar. Yang ketiga diartikan sebagai tenggelam, itu menandakan masuk maghrib. Jadi dalam kata liduluki syamsi, sholat wajib sekaligus, yaitu sholat zuhur, sholat asar, dan sholat maghrib. Ila ghasaqil laili, yaitu sampai gelap malam, itu menandakan masuknya waktu sholat isya. Wa Qur'an al-fajr, dan waktu fajar juga bisa diartikan sebagai sholat subuh. Innal Qur'an al-fajr, bahwa sesungguhnya sholat subuh itu kana masyhuda, adalah disaksikan. Kenapa sholat subuh itu disaksikan? Karena sholat subuh itu merupakan sholat yang istimewa, karena dilaksanakan ketika banyaknya orang-orang yang tidak melaksanakannya, terutama bagi orang-orang yang munafik, yang mana bagi mereka itu untuk melaksanakan sholat subuh itu sangat berat sekali. Wa minal laili fatahajjat bihi, dan dari sebagian malam. Dan dalam ayat ini dikatakan bahwa kita diperintahkan dalam sebagian malam dalam hidup kita itu, dalam seharian kita itu, dalam sebagian malam itu fatahajjat bihi, maka bertahajudlah kamu dengannya. Jadi perintahkan untuk sholat tahajud, nafilatan lak, supaya nafilatan lak itu sebagai ibadah tambahan bagimu. Kita diperintahkan untuk sholat tahajud untuk sebagai ibadah tambahan, untuk melengkapi ibadah-ibadah yang kita yang lain, untuk sebagai ibadah tambahan bagi kita. Dan juga dalam pengertian sholat tahajud ini, dalam penafsiran sholat tahajud ini, ada berbagai ulama yang mengatakan bahwa sholat tahajud itu boleh dikerjakan ketika kita telah tidur dahulu. Dan ada juga yang mengatakan bahwa bolehnya sholat tahajud itu dilakukan ketika kita telah atau sebelum tidur. Tetapi pada umumnya banyak ulama yang ketika kita telah tidur dahulu. Selanjutnya dalam ayat ini, ayyab'asaka, bahwa mengangkat buka Tuhan engkau, bahwa Allah akan mengangkat kita itu ke tempat yang terpuji, ke tempat yang bagus, yang baik, yang terpujilah. Wa qur rabbi, dan katakanlah Rabbi, ya Tuhanku, adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin, masukkanlah aku ke tempat yang benar dan keluarkan pula lah aku kepada tempat yang benar pula. Dalam ayat ini itu dahulunya dikaitkan dengan orang mukmin yang mana dia pindah dari Mekah ke Madinah dan meminta doa, didoakan untuk masuk ke tempat yang benar, itu kepada Madinah. Jika kita kaitkan dengan kehidupan dunia ini, kita ingin dimasukkan ke tempat yang benar, yaitu ke akhirat, itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Waj'alni, dan jadikanlah bagiku, kita minta, dan jadikanlah bagiku itu min ladunka, dari sisi engkau, sultanan, kekuasaan, nasira, yang menolong. Jadi kita anugerahkan dari sisimu itu, untuk min ladunka itu bersumber dari Allah, yang mana kekuasaan Allah itu tidak terjangkau dari kita, kepada kita sebagai umatnya atau sebagai makhluknya. Dan juga selanjutnya itu mengenai kesimpulan pendidikan dari surah Al-Isra ayat 78 sampai 80, itu menerangkan tentang pendidikan salat, yang mana pendidikan salat ini dalam ayat ini diterangkan ada 3 buah poin. Yang pertama itu mengenai jenis salat yang akan kita kerjakan, yang kedua mengenai waktu salat, yang ketiga itu mengenai manfaat dari salat itu sendiri. Yang mana ketika kita mengenai jenis salat itu ada dikatakan dalam ayat ini salat wajib dan salat sunnah, yang mana salat wajib yang dikerjakan pada ayat ini liduluki syamsi, mulai dari tergelincirnya matahari sampai dengan wa Qur'an al-fajri.
Yang mana dalam ayat ini mencakup 5 solat sekaligus. Solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat isya, dan solat subuh. Yang kedua itu mengenai solat sunat. Solat sunat yang dimasukkan dalam ayat ini itu mengenai solat tahajud. Maka diperintahkan kepada kita, bertahajudlah kamu pada sebagian malam. Yang kedua, poin kedua itu mengenai waktu solat. Waktu solat juga telah jelaskan dalam ayat ini, liduluki syamsi itu ketika tergelincirnya matahari sampai dengan wa Qur'an al-fajr, itu ketika waktu solat subuh. Mengenai solat sunat juga diterangkan dalam ayat ini. Mengenai solat tahajud itu dikerjakan ketika malam hari. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwa solat tahajud itu dikerjakan ketika kita sudah tidur, dan ada pula yang mengatakan bahwa kita tidak perlu tidur dahulu tetapi langsung melaksanakan tahajud, itu juga boleh. Tapi sebagian ulama atau umumnya ulama itu mengatakan bahwa kita untuk melaksanakan sholat tahajud itu kita diperintahkan untuk tidur terlebih dahulu baru melaksanakan sholat. Yang ketiga itu mengenai manfaat sholat, yang mana dalam manfaat sholat di sini dikatakan bahwa maqaman mahmuda, ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, bahwa kita dalam mengerjakan sholat ini untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah untuk mengangkat derajat kita ke tempat yang terpuji. Yang kedua itu dalam tenang dalam menghadapi segala persoalan yang akan kita hadapi. Mungkin sekian penjelasan atau penafsiran dari surah Al-Isra ayat 78 sampai 80 yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.